Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qawi sultanu al-wadih al-burhanu al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Yang saya cinta, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, selama 4 tahun saya dalam penjara. Baru kali ini saya membuat maulid dan saya hadir di sini. 4 tahun dari 2018 terakhir saya bikin maulid. 2019, 2020, 2021, 2022, 4 tahun ini saya bikin maulid. Yang pertama di Polda Jabar, yang kedua di Cibinong, yang ketiga di Gunung Sindur, yang keempat di Polda Jabar lagi. Alhamdulillah tahun sekarang bisa bikin maulid dan bertatap muka dengan saudara-saudara sekalian. Sedikit saja yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih banyak. Pertama, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh panitia yang telah mensukseskan acara ini. Habib Fadli bin Syekh Abu Bakar, Habib Anwar Al-Attas, Habib Abdurrahman As-Segaf. Siapa lagi panitia-panitia semua itu? Saya berterima kasih kepada para panitia yang telah menyiapkan panggung, yang telah ngurus semua acara ini. Saya Bahar bin Ali bin Smith berterima kasih kepada seluruh panitia. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah membuka pintu dan rumahnya masing-masing bagi para tamu-tamu Rasulullah SAW. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih banyak kepada para ulama, para kiai, para habaib yang telah hadir sama-sama pada acara Isra Mi'raj ini dan sekaligus khataman Bukhari. Alhamdulillah, suatu kehormatan bagi kami. Yang keempat, terima kasih saya sampaikan kepada saudara-saudara saya, Mayor Saleh, Bang Refli Harun, Bang Rocky, khususnya Bapak dan Ramil, yaitu Pak Koswara, yang telah banyak berpartisipasi dan membantu demi terlaksananya acara kita pada malam hari ini. Saudara-saudara, saya tidak panjang lebar, waktu sudah malam. Sedikit saja, ini acara-acara Isra Mi'raj. Saya tidak akan membahas Isra Mi'raj. Saya hanya akan memberikan maraji. Saya akan memberikan maraji, referensi, buku-buku, kitab-kitab yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj, agar ketika kalian membaca kitab-kitab tersebut, kalian mendapatkan pemahaman yang jelas, pemahaman yang benar tentang kejadian dan peristiwa Isra Mi'raj. Sebab kenapa? Sebab banyak ustadz-ustadz, kiai-kiai, dai-dai, penceramah-penceramah zaman sekarang ketika menjelaskan tentang Isra Mi'raj itu banyak salahnya. Contoh, pernah dengar nggak ada ustadz, kiai, habib atau dai atau penceramah ngomong begini, dibelah dada Nabi Muhammad, Jibril turun bawa cawan yang terbuat dari emas berisi air dari surga.
dibuka, dibelah dada Nabi, diambil hati Nabi, dibersihkan dari kotoran-kotoran. Jawab yang keras. Pernah dengar apa tidak? Pernah dengar apa tidak? Kalau ada ustadz atau kiai atau habib atau ulama atau dai manapun yang ngomong seperti itu ustadz, itu kiai, itu habib, itu ulama, goblok. Makanya kalau mau apa-apa itu pakai maroji kayak Habib Hanif tadi, bawa kitabnya, kitab ini, kitab ini, kitab ini. Isra Mi'raj, kau buka kitab As-Siraj Al-Wahhaj fi Haqaiqil Mi'raj karangan Al-Imam Abul Ishaq Muhammad ibn Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Beliau murid daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian kitab Al-Mi'raj karangan Al-Imam Abdul Karim Al-Qushairi. Kemudian kitab Ayatul Kubra fi Syarah Qissatul Isra karangan Al-Imam As-Suyuti. Kemudian kitab Ar-Risalah fil Mi'raj karangan Al-Imam Abdul Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Kemudian kitab An-Nurul Wahhaj fi Isra wal Mi'raj karangan Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzanji. Kemudian disyarahkan oleh cucunya, diberi nama kitab Tajul Ibtihaj ala Nurul Wahhaj yang dikarang oleh Imam Ja'far bin Ismail Al-Barzanji. Kemudian ada lagi kitab Qissatul Mi'raj karangan As-Sa'id Usman Syata ibn Muhammad Syata. Kemudian ada lagi kitab Al-Ayah Az-Zahimah Al-Bahirah fil Mi'raj Sayyidi Ahlud Dunya wal Akhirah karangan Al-Imam Al-Hafidh Samsuddin Muhammad ibn Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Satu lagi kitab beliau Al-Ayatul Bayyinat fil Mi'raj Sayyidu Ahlil Ardi was Samawat. Kemudian ada kitab Minhajus Syami Mukhtasar Mi'rajus Syami karangan Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kemudian ada kitab Nailul Muna wal Ghaya As-Sa'ul fil Mi'raj Sayyidina Al-Mukhtar Ar-Rasul karangan Imam Muhammad bin Ja'far Al-Kattani. Kemudian ada kitab Daw'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj karangan Imam As-Sayyid Muhammad Amin Al-Kurdi. Kalau daerah Jawa Barat dan daerah Banten biasanya kalau bulan Rajab itu ngaji pasaran, santri-santri salaf, pondok-pondok salaf pasti kiainya, santrinya mengkhatamkan kitab tersebut. Kemudian ada lagi kitab Al-Mi'raj An-Nabawiyah karangan daripada Syekh Hasan Asy-Syati. Kemudian ada lagi kitab Hulal Ad-Dibaj Al-Matruzah fil Isra wal Mi'raj karangan Al-Imam Ahmad bin Muhammad Ar-Rahwani At-Tatwani. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj karangan Al-Imam Najmuddin Al-Ghaiti dihasyiahkan oleh Al-Imam Ahmad Abil Barkat Ad-Dardir, diberi nama Hasyiah Ad-Dardir. Ini yang paling sering kita dengar dan yang paling sering dibaca oleh kiai-kiai ajengan-ajengan Jawa Barat dan Banten, pasaran biasanya bulan Rajab. Kemudian ada lagi kitab namanya Yawaqit Taj Al-Wahhaj fil Isra wal Mi'raj. Itu kitab karangan Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Hadi Al-Kattani. Kemudian kitab Al-Anwar Al-Bahiyah fil Mi'raj Khairil Bariyah karangan guru kami Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Abuya As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki. Kalian pelajari kitab-kitab yang saya sebutkan tadi, maka kalian akan mendapatkan pemahaman yang jelas, pemahaman yang jelas, yang rinci tentang kejadian Isra wal Mi'raj. Saudara-saudara sekalian, sedikit saya meneruskan apa yang disampaikan Habib Abu Bakar, Habib Hanif, Habib Muhsin bin Zaid dan Kiai Sobri, yang intinya tentang perjuangan, yang intinya tentang pengorbanan. Saya ingin bertanya kepada kalian semua, apa yang telah kalian korbankan untuk Islam? Apa yang telah kalian perjuangkan untuk ini agama? Apa?
Apa yang kalian korbankan, kalian perjuangkan untuk agama, untuk bangsa, untuk negara, untuk rakyat? Apa yang sudah kalian korbankan? Kalian sibuk dengan urusan dunia kalian masing-masing. Kalian sibuk dengan urusan perut kalian masing-masing. Apa yang telah kalian korbankan untuk Islam? Apa yang telah kalian perjuangkan untuk rakyat? Saya tanya, pernah tangan kalian diborgol, perut kalian diborgol, kaki kalian diborgol? Pernah kalian berada di dalam satu sel yang lebarnya 1 meter, panjangnya 2,5 meter, selama di situ cuma melihat 2 warna, warna merah dan warna abu-abu? Apakah pernah kalian mendapatkan percobaan pembunuhan di dalam tol, lagi jalan kaca mobil kalian ditembak? Apakah pernah kalian mendapatkan percobaan pembunuhan untuk diracun? Pernah dipenjara berkali-kali? Pernah. Apa yang telah kalian perjuangkan? Apa yang telah kalian korbankan? Dipenjara enggak, berkorban nyawa enggak, jiwa enggak, tenaga enggak, harta enggak. Saudara, coba kau lihat para ulama-ulama kita, Kiai Sobri, Habib Hanif, Habib Rizik, bagaimana pengorbanannya di masa tuanya? Di masa tua Habib Rizik udah tua, di masa tuanya organisasinya dibubarkan, 6 pengawalnya dibunuh, dibantai, ditembak, 6 nyawa melayang, anak-anak perempuannya terasing dari negaranya sendiri, hijrah ke Makkah. Habib Hanif di penjara, Kiai Sobri di penjara. Saya 2009 masuk penjara kasus kota, 2010 masuk penjara kasus Mapriuk, 2011 masuk penjara kasus Ahmadiyah, 2012 masuk penjara kasus Demos, 2018 masuk penjara kasus Habib palsu, 2020 saya bebas, baru 2 hari bebas saya sudah ditahan lagi, dibawa ke Nusa Kambangan, saudara-saudara, diborgol perut saya, tangan saya dan kaki saya. 2021 saya bebas, 2022 bebas, 2022 saya bebas, belum sampai 1 bulan saya sudah ditahan lagi, saudara-saudara. Kenapa? Karena ceramah saya yang membela 6 laskar yang wafat, yang meninggal itu. Maka saya tanyakan kalian, apa yang telah kalian korbankan? Apa yang telah kalian perjuangkan? Saudara-saudara, kenapa Habib Rizik, Habib Hanif, Habib Muhammad, Kiai Sobri, kenapa kami tiap hari difitnah, dihina, dicaci, dimaki, diancam, berusaha untuk dibungkam, berusaha berkali-kali ada percobaan pembunuhan, di penjara? Kenapa? Saya tanya, jawab. Apakah kami perampok, penjahat, bangsat, biadab? Apakah kami bandar narkoba, bandar judi, bandar miras, koruptor, maling uang rakyat, nyolong uang rakyat, jual aset negara? Terus kenapa kami diperlakukan seperti ini, saudara-saudara? Kenapa kami berusaha dibungkam? Kenapa kami dipenjara? Kenapa ada percobaan pembunuhan? Satu jawabannya, karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah, mengalir darah Imam Ali bin Abi Thalib, mengalir darah Imam Husain, mengalir darah-darah keberanian, darah-darah pejuang. Sekali dihina, dicaci, dimaki, dipenjara, dikriminalisasi, berkali-kali dicoba percobaan pembunuhan. Kenapa? Karena kami para anak cucu Rasulullah yang berada di barisan paling depan, rela hancur, rela binasa demi bangsa dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kalian masih ingat waktu saya bebas sore hari? Masih ingat nggak? Sore saya bebas, malamnya saya ceramah. Kalian masih ingat isi ceramah saya?
isi ceramah yang dibilang provokasi, isi ceramah yang dibilang meresahkan. Apa isi ceramah saya? Saya bilang, hei presiden, hei pemerintah, hei aparat, awal-awal corona waktu itu, rakyat kalian kurung dalam rumah tapi tidak kalian berikan kebutuhan pokoknya. Saya tanya, itu provokasi? 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 Meresahkan? Meresahkan atau pembelaan? Meresahkan atau pembelaan? Yang keras, meresahkan atau pembelaan? Merasa terwakili tidak kalian? Terwakili tidak? Terwakili tidak? Terus yang goblok saya apa mereka? Yang goblok saya apa mereka? Yang bodoh saya apa mereka? Ini kan masyarakat di sini semua meresahkan, meresahkan, memprovokasi itu. Yang kedua saya bilang, hei pejabat, mal-mal, perusahaan-perusahaan milik asing tetap kalian buka, tetapi warung-warung kecil milik pribumi kalian paksa untuk tutup. Itu provokasi, meresahkan, meresahkan atau pembelaan? Meresahkan atau pembelaan? Meresahkan atau pembelaan? Terus yang goblok siapa? Yang bodoh siapa? Yang ketiga saya sampaikan, apa saya bilang? Wahai pejabat, wahai aparat, berapa banyak pengangguran di Indonesia? Berapa banyak anak-anak muda yang tidak punya kerjaan, tetapi tenaga kerja terus kalian kirim dari asing, dari Cina, terus kalian kirim ke daerah Morowali, Sulawesi. Akhirnya saya sampaikan itu tahun 2020 kemarin, kejadian tenaga kerja Cina membunuh tenaga kerja Indonesia, saudara-saudara. Itu provokasi. Ceramah saya itu provokasi. Provokasi itu pembelaan. Meresahkan itu pembelaan. Siapa yang saya bela? Diri saya, diri saya, keluarga saya, anak cucu saya, teman-teman saya, kelompok saya, orang yang sejalan dengan saya. Yang saya bela rakyat, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, apapun rasnya. Yang saya bela rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat kecil, rakyat yang menderita, rakyat yang ditipu, rakyat yang tidak disejahterakan. Oleh karenanya saya tidak akan pernah bisa dibungkam, saya tidak akan pernah kapok, tidak akan pernah capek, tidak akan pernah lelah. Saudara-saudara, demi Allah, demi bangsa, demi NKRI, demi Merah Putih, demi Pancasila, demi Bhinneka Tunggal Ika, jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya, tumpah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Ini saya tanya semua yang hadir di sini, siap hancur demi Islam, siap binasa demi Indonesia, siap mati demi Merah Putih? Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Saudara-saudara, para pejabat, para aparat, jangan bangga dengan pangkat dan jabatan, betul? Sebab saya lihat pejabat sekarang ini butuh sama rakyat kalau ada maunya doang, betul? Makanya Habib sama Kiai sekarang itu macam-macam. Ada Habib kuning, Kiai kuning, Habib merah, Kiai merah, Habib putih, Kiai putih, Habib hijau, Kiai hijau. Tahu maksudnya? Ada Kiai PDI, Habib PDI, Kiai Gerindra, Habib Gerindra, Kiai Golkar, Habib Golkar, Kiai PKB, Habib PKB, Kiai P3, Habib P3. Dulu Kiai Jokowi, Habib Jokowi, Kiai Prabowo, Habib Prabowo. Sekarang nanti ini besok lihat ada Kiai Anies, Habib Anies, Kiai Ganjar, Habib Ganjar. Ustadz sama Ustadz berantem, kayak tadi Mayor Saleh bilang, Ustadz sama Ustadz berantem, Kiai sama Kiai berantem, Habib sama Habib berantem,
tokoh masyarakat sama tokoh masyarakat berantem. Kenapa? Hanya gara-gara beda bendera, hanya gara-gara beda pandangan politik, hanya gara-gara beda capres. Terus umat mau dikemanain kalau ustadz sama ustadz saling berantem? Terus rakyat mau dikemanakan kalau pejabat sama pejabatnya saling berantem? Makanya pejabat sekarang itu kebanyakan sama saja, butuh sama rakyat kalau ada maunya doang. Saya tanya, BBM naik gak? Minyak naik gak? Sembako naik gak? Semua naik gak? Enak gak? Enak gak? Itu yang kita perjuangkan, itu yang kita tegakkan, keadilan sosial bagi seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Makanya kalian para pejabat jangan bangga, jangan sombong dengan pangkat dan jabatan kalian. Oh, saya jenderal. Terus kenapa kalau kau jenderal? Sombong kau. Oh, saya menteri. Oh, saya presiden. Kenapa? Sombong. Di akhirat nggak ada pangkatmu, nggak ada jenderalmu, nggak ada menterimu, nggak ada presidenmu. Di akhirat nggak ada jenderal, nggak ada pangkat, nggak ada jabatan, nggak ada raja, nggak ada tahta, nggak ada kekuasaan. Yang punya pangkat pada hari itu, yang punya jabatan pada hari itu, yang raja pada hari itu hanya satu. Siapa? Allah. Oleh karenanya kalian para pejabat harusnya berbuat baik kepada rakyat, betul, melayani rakyat, betul, melayani masyarakat, betul, bukan malah bikin susah. Saya tanya, jawab yang keras. Gaji mereka dari siapa? Yang keras dari siapa? Gaji mereka dari siapa? Rumah dinas mereka dari siapa? Mobil dinas mereka dari siapa? Senjata mereka dari siapa? Water cannon mereka dari siapa? Tank mereka dari siapa? Gas air mata mereka dari siapa? Dari kami rakyat, keringat rakyat, air mata rakyat, darah rakyat. Oleh karenanya kalian para pejabat jangan semena-mena kepada rakyat, karena kami rakyat adalah ibu kandung kalian. Ingat, di atas kalian, di atas gubernur, di atas panglima, di atas kapolri, di atas presiden ada satu. Siapa? Kami, bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Hidup rakyat, hidup rakyat, hidup Indonesia. Allahu Akbar. Nah, kita akan pejabat jadi pejabat yang baik, jadi pejabat yang adil, pejabat yang amanah. Nih kayak beliau-beliau, Bang Rocky, Pak Koswara. Ini kursi-kursi kekuasaan harus diduduki oleh orang-orang seperti beliau, yang kenal ulama, yang cinta habaib. Saya tahu betul bagaimana di Bang Rocky cintanya sama Habib, saya tahu. Ini Bang Rocky ini, dia Bang Rocky. Kalian tanya sendiri, dia lebih rela kehilangan pangkat dan jabatan daripada kehilangan cintanya sama cucu Nabi Muhammad SAW. Kalau kursi-kursi kekuasaan tidak diduduki oleh orang-orang yang baik, maka kursi-kursi kekuasaan akan diduduki oleh orang-orang yang buruk. Makanya kita doakan pejabat-pejabat seperti beliau, tentara-tentara kita, para polisi-polisi, dari RT, RW, lurah, camat, bupati sampai presiden, semuanya menjadi pejabat yang baik, amanat, adil, negara kita makmur, aman, sentosa. Amin ya rabbal. Terakhir, meneruskan yang tadi saya bisikkan sama saudara saya Habib Hanif. Ini tanah saya minjem buat acara, karena kalau dalam pondok nggak bakal muat. Ini tanah dijual 450 juta semua, ada 1.300 meter. Saya tawar 400 juta, tawar belum ada duitnya, maksudnya masih nawar dulu 400, nanti kumpul pelan-pelan. Makanya kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang mau nambah-nambahin, di sini nih, di sini hadir 400 orang atau lebih, 1.000 orang. Satu orang 400.000 aja, besok udah saya bayar di tanah. Betul, betul. Satu orang 400.000, satu orang 500.000,
Besok langsung saya telepon Pak Koswara, tolong urus tanahnya Pak Koswara. Cuma pertanyaannya, orang-orang di sini bagaimana? Hah, Bang Refli? Ayo coba gini aja deh dari ujung. Bukan lelang, lagi megang kitab. Mau ngasih berapa? Mau ngasih berapa? 100.000. Satu orang berdiri kumpulin. Satu orang berdiri. Abdurrahman. Habib Soleh mau ngasih berapa? 200. Pak Koswara mau ngasih berapa? Hah? 200.000. Pak Koswara 200. Bang Rocky berapa? 1 juta. Bang Rocky 1 juta. Abang Saleh berapa? 500.000 Abang Saleh. Habib Bakar berapa? 1 juta. Habib Bakar 1 juta. Habib Ahmad berapa? 500.000. Tua-tua keladi. Habib Hanif berapa? 1 juta Habib Hanif. Kiai Sobri 1 meter. Berarti 420.000. Kiai Sobri 500.000 lah, hitung lah ya. Habib Muhammad 1 juta. Habib Muhammad ketum kita. Habib Lutfi, oh mesti lihat dulu. Habib 50 mana Habib 50-an. Kiai 1 juta man. Kiai 1 juta. Itu 100.000. Hah? Darul Abror panggil Abu Bakar Idrus. Habib Novel 1 juta. Habib Zain Ali Idrus 500. Haji Oping 20 juta. Takbir, takbir. Haji Oping 20 juta. Ini beliau dari Garut, pengusaha Garut. Mudah-mudahan rezekinya tambah banyak. Darul Abror kasih rekeningnya. Ini artis kita. Pak Haji berapa? 500.000. Wow, kalau nonton film serinya ratusan juta ada gajinya. Pak ditransfer 2 juta. Pak Haji 200.000. Habib Muhammad 200.000. Tunggu yang perempuan-perempuan ya. Habib Aziz 200. Ustadz 100. Pak Novel 500. Itu man Pak Novel 500 itu man. Transfer Bakar kasih nomor ini. Ustadz berapa? Ustadz Tegal Brebes 1 juta. Ustadz ini udah peta dari Aceh, anak buahnya Bang Saleh dari Aceh 2 juta. Ustadz 2 juta Gar 2 juta. Ustadz 20 juta. Takbir, takbir. Saya nggak punya rekening. Saya nggak ada rekening. Saya nggak pernah pakai rekening. Darul Abror ini Abu Bakar kasih Gar. Ini Ustadz 20 juta. Mudah-mudahan Allah permudah urusan dunia akhiratnya. Ustadz Dewa 5 juta. Ini Ustadz Dewa mantan gitaris band Geisha. Bang Ramli nggak boleh sama, masa sama.
Bang Refli 5.100.000 Gar. 5 juta. Oh, Bang Refli 6 juta. Bang Refli 6 juta ya? 6 juta. Udah, Pak siapa? Oh, Bang Rocky. Berdua sama Pak Suara, alhamdulillah. Kar yang 20-20 dulu itu Kar, takut lupa. Kar, Bang Refli 6 juta. Ibu-ibu, ayo satu-satu, berapa ini? Oh, ibu-ibu pakai sorban saya aja. Kalau yang mau transfer langsung ke rekeningnya Abu Bakar. Semuanya prajurit pembela Rasul. Satukan hati. Sorban terus sampai belakang sana. Habib yang di dalam palakin semua itu. Maju. Ayo maju, ayo terus maju. Pengkhianat bangsa kami berjanji. Rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah, walau harus takkan mundur, takkan. Salatullah yang keras. Salatullah ala Yasin, ala Yasin, ala Yasin. Mudah-mudahan saudara-saudara kami, saudara-saudara saya, bapak-bapak, habaib, kiai, ustadz, tokoh masyarakat yang telah menyumbang semuanya di sini, mudah-mudahan Allah permudah urusan dunia akhiratnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi yang telah mengeluarkan hartanya, mudah-mudahan Allah balas 10 kali lipat, ribuan kali lipat. Amin amin ya rabbal alamin.